wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan, mencurahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita curahkan kepada kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari buku Petuah Usfuriyah dengan karangan Muhammad Abu Bakar Usfuri. Sebelum menceritakan cerita yang akan saya ceritakan, saya akan mengingatkan atau bermudzakarah tentang manfaat bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3, yaitu malam Ramadan pertama, malam Ramadan kedua, dan malam Ramadan yang ketiga. Untuk malam Ramadan yang pertama, Allah menjadikan malam Ramadan pertama ini adalah malam pengampunan. Ya, untuk yang belum memanfaatkan malam Ramadan pertama ini, ya tinggal besok terakhir karena sekarang 9 Ramadan. Mari kita sama-sama manfaatkan 10 hari pertama. Untuk yang kedua adalah malam turunnya rahmat. Dan yang ketiga adalah malam menjauhkan dari api neraka. Oke, untuk selanjutnya ada hadis qudsi yang dibawa dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, takutlah atau malulah kepadaku jika engkau durhaka kepadaku. Niscaya aku akan malu padamu di hari kiamat nanti, sehingga aku tidak akan menyiksamu." Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, bayangkan Allah yang menciptakan kami, yang menciptakan kita semua, Sang Khalik, malu kepada kita apabila kita malu kepada Allah ketika kita durhaka kepadanya. Maka dari itu, manfaatkanlah kebaikan Allah yang sangat besar dan tiada tandingnya. Untuk selanjutnya saya akan membawa inti cerita yang saya ambil dari buku. Cerita ini berdasarkan ayat yang ada di surat Hud. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi diceritakan ada seorang lelaki bernama Ibrahim bin Adam sedang berjalan ke suatu tanah lapang untuk, kalau bahasa kita sekarang lagi mau piknik, ya. Berjalan ke sebuah lapang dan menggelar sebuah kain. Kemudian dia meletakkan makanan-makanan yang ingin dia makan. Seketika datang seekor burung mengambil roti. Nah, karena Ibrahim bin Adam ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka dia mengikuti burung tersebut. Mungkin kalau kita menjadi Ibrahim bin Adam pada waktu itu, kita akan masa bodoh, ya. Cuma roti diambil burung, ya, ngapain diikuti dengan burung? Ternyata di balik itu ada manfaatnya. Ketika Ibrahim mengikuti burung tersebut, suatu ketika burung itu berhenti di atas seorang lelaki. Ketika ia menghampiri lelaki tersebut, maka burung itu pergi. Ternyata lelaki itu adalah pedagang.
Lelaki itu berkata, "Aku adalah pedagang. Seorang perampok menghampiriku, kemudian mengambil barang-barangku dan menaliku di sini. Selama 7 hari, burung itu datang kepadaku dengan membawa roti dan mematahkannya, memasukkan ke dalam mulutku. Nah, selama 7 hari berturut-turut, burung itu tidak bosan untuk membawa roti tersebut. Dengan seperti itu, maka Ibrahim bin Adam ini terkejut. Ya, Masya Allah sekali, ini orang tersesat dalam hutan di tali, tetapi selama 7 hari berturut-turut masih dapat makanan. Nah, kemudian Ibrahim ini membawa si pedagang dan mengantarkannya pulang ke rumah. Seketika Ibrahim pun bertaubat dan menjual seluruh harta benda dan mewakafkan semua yang ia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita tersebut tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak mendapatkan rezeki. Ya, meskipun itu ada semut di dalam batu, pasti ia akan mendapatkan makanan ataupun yang lainnya, sehingga Allah tidak menciptakannya sia-sia. Allah menciptakan semuanya dan Allah pun yang mengurus semuanya. Mungkin sekian cerita pada malam hari ini. Mungkin saya akan ada sedikit quotes ya, untuk lebih semangat dalam UTG ini. Kalau biasanya kita mendengar quotes-quotes atau pepatah-pepatah dari Mahfudot yang berbahasa Arab, mungkin saya akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Pantun. Saya pernah mendengar Ustadz saya berkata, dikatakan kakak saya, dan yang bertuliskan bahasa Inggrisnya, never quit. Once you quit, it becomes a habit. Jadi kita ini jangan pernah menyerah ya. Sekalinya kita menyerah, itu akan menjadi kebiasaan ya, menjadi habit. Nah, untuk UTG ini ya, misalkan hari pertama, aduh ini kok sulit banget ini ayatnya dihafalin kan. Nah, kalian nyerah, kalian tidak menghafalkan. Terus kelanjutan esok harinya, kayaknya kemarin kok enak ya, nggak nyetor, nggak hafalin, nggak capek, nggak pusing. Nah, akhirnya kalian nggak ngafalin lagi. Begitupun seterusnya. Terus yang kedua, untuk yang sudah menjadi pemenang-pemenang ya, setor terbanyak ya, ada quotes lagi. Ustazah saya juga pernah berkata, be the best and never feel the best ya. Jadilah yang terbaik, tetapi jangan merasa jadi yang terbaik. Nah, untuk yang yang belum pernah maju ya, berusaha terus lah ya, jangan sampai nyerah kayak tadi. Terus jadilah yang terbaik. Nah, untuk yang udah maju, never feel the best, jangan merasa yang terbaik. Nah, kalau merasa yang terbaik udah paling atas, nanti tiba-tiba jatuh, besoknya udah males kan. Nah, untuk itu marilah kita semangat ya untuk UTG ini, konsisten untuk nyetor walaupun sedikit-sedikit ya. Insya Allah ada hikmahnya di balik semua ini. Amin. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Undur ma qala wala tangdur man qala wala tansa man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.